Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat yang diperuntukkan kepada hamba-hambanya, khusus nikmat iman dan Islam, nikmat taufik, hidayah, dan nikmat sehat walafiat. Wahai saudaraku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan suatu pembahasan yang cukup singkat tentang fasal hukum akhir dalam tinjauan syariat Islam mengutip dari kitab fikih yang berjudul Safinatun Nazah yang dikarangkan oleh Kiai Haji Salim bin Sumair. Saya yang bernama Yusfarida Heriani nomor urut 04 dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah fikih ibadah yang dibimbing oleh dosen kami yang terhormat Umi Hajah Siti Munasa MPDI mengenai di dalam pasal hukum air. Dari sisi sedikit banyak air yang digunakan untuk bersuci. Saudaraku sekalian, air itu terbagi dua macam, air sedikit dan air banyak. Al-mau qalilum wa kasirum, air sedikit dan banyak. Al-qalilu ma dunal qolatain, air sedikit itu jika kurang dari 2 kula. Wal kasiru qolatanin fa'akfara, air banyak itu jika lebih dari 2 kula. Al-qalilu yatanazzasu biwuku'in najasati fihi wa illam yatakhayyar, air sedikit bisa menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya meskipun tidak berubah. Illa idza yatakhayyar, kecuali jika berubah. Berubah apanya? Ta'muhu, rasanya, au launuhu, warnanya, au rihuhu, atau aromanya. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, air dikatakan sedikit jika kurang dari 2 kula dan air dikatakan banyak jika lebih dari 2 kula, yang biasanya dapat digunakan untuk bersuci, misalkan untuk berwudu. Adapun air yang sedikit bisa menjadi najis apabila kemasukan benda yang bernajis, misalnya kotoran binatang, kotoran manusia, dan darah. Air banyak tidak menjadi najis kecuali air tersebut berubah rasanya, warnanya, atau aromanya. Adapun air 2 kula itu berapa banyaknya? Di dalam istilah fikih Islam untuk jumlah volume air yang dianggap banyak sebesar 216 sampai 270 liter air. Di mana jika ada najis yang masuk ke dalam suatu tempat kolom dengan wadah kubus yang ukuran panjang 60 cm
kali lebar 60 cm kali tinggi 60 cm, yang setara minimal 216 liter atau lebih. Maka air tidak langsung menjadi najis, kecuali juga berubah rasa, warna, dan aromanya. Selanjutnya, macam-macam air dapat digunakan untuk bersuci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci terbagi 4 macam. 1. Air mutlak, air suci dan mensucikan, misalkan air laut, air salju, air sumur, air hujan. Kedua, air musammas, air suci yang sudah terkena sinar matahari. 3. Air mustakmal, air suci yang terpakai untuk bersuci. 4. Air mustanajis, air suci yang sudah terkena najis. Maka sebagai kesimpulan dalam pembahasan tentang fasal hukum air adalah ada 3. Dari rangkaian semuanya yang kami jelaskan barusan tadi. Air 1, air sedikit menjadi najis dengan kemasukan benda yang bernajis. Kedua, air banyak tidak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis. 3. Ada 4 macam air yang dapat digunakan untuk bersuci dan yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Demikianlah kepada kaum muslimat pembahasan yang ini yang cukup singkat. Semoga dapat dipahamin dan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Jazakillahu khairan jasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.